Mau memulai bisnis online tapi bingung harus mulai dari mana? Pengen punya penghasilan jutaan per bulan tapi juga nggak tahu caranya gimana? Atau mungkin selama ini udah mencoba jualan online tapi hasilnya nol besar? Tenang, karena dalam 10 menit ke depan saya bakal kasih panduan lengkap buat kalian semua yang bener-bener pemula. Nggak perlu modal gede, nggak perlu ribet, dan yang pasti bisa kalian mulai hari ini juga. Banyak orang gagal di bisnis online itu bukan karena nggak bisa, tapi karena nggak tahu langkah yang benar seperti apa. Kalian nggak mau kan buang-buang waktu berbulan-bulan mencoba ini dan itu tapi hasilnya nol? Stop, ikuti video ini sampai habis dan dalam 10 menit kalian bakal ngerti dasar-dasar bisnis online atau digital bisnis yang bisa langsung kalian praktekin. Saya bakal bahas cara memilih produk yang laris, cara jualan tanpa modal dan stok barang, sampai strategi biar langsung dapat cuan di hari pertama. Kalian nggak perlu takut gagal karena saya bakal kasih tips yang terbukti berhasil dipakai oleh pebisnis online yang sudah sukses. Jadi kalau kalian serius pengen punya penghasilan dari internet, jangan skip video ini. Simak video ini sampai habis dan mulai bisnis online kalian hari ini juga. Udah siap jadi pebisnis yang sukses? Yuk, kita mulai sekarang. Belajar bisnis online dari nol itu adalah perjalanan yang sangat-sangat menantang, tetapi juga sangat memungkinkan untuk sukses jika kalian lakuin dengan strategi yang tepat. Banyak orang berpikir bahwa memulai bisnis online itu membutuhkan modal besar. Padahal ada banyak cara, ada banyak jalan untuk memulai hanya dengan modal minim atau bahkan tanpa modal sama sekali. Yang terpenting adalah memiliki mindset yang benar, teman-teman, strategi yang tepat, dan kemudian konsistensi dalam menjalankan bisnis online kalian. Nah, hal paling krusial dalam belajar bisnis online itu sebenarnya menyusun atau mempunyai mindset yang benar. Kalau kalian mau sukses di bisnis online, mindset kalian itu harus benar dulu. Banyak orang gagal itu bukan karena bisnisnya jelek, tapi karena pola pikirnya salah sejak awal. Nah, yang harus kalian tahu, bisnis online itu bukan skema cepat kaya. Banyak yang mikir bahwa bisnis online itu bisa bikin kaya dalam semalam aja. Salah. Bisnis online itu butuh proses, butuh strategi, dan konsistensi. Kalau kalian cari cara instan, biasanya malah kena tipu skema bodong. Makanya kalian harus fokus ngebangun bisnis yang benar, bertahan lama, dan baru kemudian bisa berkembang dan maju. Itu yang pertama. Yang kedua, yang harus kalian tahu soal bisnis online, kalian harus punya mental tahan banting dan enggak takut gagal. Bisnis itu sama seperti ujian mental. Kalian bakal ketemu banyak masalah, kayak iklan boncos, produk nggak laku, atau orderan sepi. Tapi bedanya, orang sukses dan gagal itu adalah yang sukses nggak nyerah. Setiap kegagalan itu pelajaran buat berkembang lebih kuat, lebih baik ke depan. Nah, yang ketiga yang harus kalian tahu dari bisnis online itu adalah harus fokus ke solusi, bukan cuma uangnya aja yang kalian pikirin. Bisnis yang sukses adalah bisnis yang ngasih solusi buat orang lain. Artinya, jangan cuma mikirin duitnya, tapi pikirin juga apa yang bisa kalian kasih ke pelanggan. Kalau produk kalian bermanfaat, uang bakal datang dengan sendirinya. Jadi, kuncinya itu bukan di uangnya, tapi gimana caranya biar uang itu yang nanti mendatangi kalian. Kemudian yang keempat, jangan takut jualan dan bangun personal branding. Banyak orang yang malu jualan, padahal bisnis online itu sama dengan jualan. Kalian harus berani promosi, bangun personal branding, dan bikin orang percaya sama produk yang kalian punya. Jangan jadi penjual yang sekedar nawarin, tapi juga harus jadi solusi buat pelanggan kalian. Yang kelima, kalian harus selalu beradaptasi dan mau belajar. Dunia bisnis online itu cepet banget perubahannya. Apa yang laku hari ini belum tentu laku besok. Kalau kalian nggak mau belajar dan beradaptasi, kalian bakal ketinggalan, tergilas oleh zaman. Itulah kenapa kalian jangan malas untuk upgrade skill, terus belajar strategi baru, dan terus pantengin tren pasar terbaru. Itu mindset yang harus kalian punya sebelum memulai atau membangun bisnis, terutama bisnis online. Nah, setelah kalian tahu mindset seperti apa yang harus kalian punya,
untuk membangun bisnis, terutama bisnis online, sekarang mari kita beralih ke langkah-langkahnya seperti apa. Langkah pertama yang harus kalian lakukan dalam membangun bisnis online adalah menentukan niche atau pasar yang ingin kalian masukin, target yang ingin kalian goalkan. Niche adalah segmen pasar tertentu yang memiliki kebutuhan atau minat spesifik yang nanti bakal jadi target kalian. Misalnya, kalian bisa memilih niche fashion misalnya, atau kecantikan, teknologi, makanan, atau bahkan kalian bisa memilih edukasi. Memilih niche yang tepat itu sangat penting, sangat signifikan, karena akan membantu kalian dalam menargetkan audiens yang lebih spesifik dan lebih mudah nanti dalam membangun bisnis. Setelah menentukan niche, langkah selanjutnya yang harus kalian lakukan adalah riset pasar. Observasi, kalian perlu memahami siapa target audiens kalian, apa yang mereka butuhkan, dan bagaimana cara terbaik untuk menjangkau mereka. Jadi lakukan riset. Riset pasar itu bisa dilakukan dengan berbagai cara. Tapi misalnya kalian juga bisa menggunakan Google Trends, mencari tren di media sosial, atau bahkan melakukan survei langsung kepada calon pelanggan kalian. Itu riset pasar. Nah, pentingnya riset pasar itu apa gitu ya? Nah, sekali lagi saya bilang pentingnya adalah kalau kalian memahami pasar, kalian bisa menawarkan produk atau layanan yang benar-benar dibutuhkan oleh pelanggan atau customer kalian. Jadi nanti kalau kalian jualan, kalian nggak bakal ditolak. Kemudian langkah berikutnya adalah memilih model bisnis online yang sesuai. Ada beberapa model bisnis online yang bisa kalian coba lakukan. Sebenarnya saya sudah bahas beberapa kali, tapi saya mau bahas lagi. Misalnya, kalian bisa mencoba dropshipping. Dalam model bisnis kayak gini, kalian nggak perlu keluar modal karena kalian hanya perlu memasarkan produk dari supplier. Dan nanti mereka, artinya supplier yang akan mengurus pengirimannya kalau ada pembelian. Terus, kalian juga bisa nyoba afiliasi marketing, di mana kalian hanya perlu memasarkan produk orang lain atau toko lain, dan kalian bisa mendapatkan komisi dari setiap penjualan yang dilakukan melalui tautan afiliasi yang kalian tautkan, yang kalian sertakan. Terus kalian juga nanti bisa menjual jasa online tuh, terutama kalau kalian punya keterampilan seperti desain grafis, menulis, atau editing video. Kalau kalian punya keahlian semacam itu, kalian bisa menawarkan jasa desain grafis, menulis, atau editing video di platform-platform seperti Fiverr, Upwork, atau Freelancer. Kemudian kalian juga bisa menjual produk digital atau digital product seperti membuat e-book, kursus online, atau template digital yang nanti bisa kalian jual berulang kali tanpa perlu biaya produksi tambahan. Kemudian yang terakhir, seperti yang saya lakukan, kalian juga bisa menjadi content creator yang nanti bisa menghasilkan uang, cuan atau duit dari konten di YouTube, Instagram, atau TikTok, atau blog. Melalui apa? Melalui iklan, sponsorship, dan donasi dari penggemar. Nah, sekarang tinggal kamu pilih nih model bisnis yang mana yang bakal kalian coba. Model bisnisnya sudah ada, tinggal kalian coba. Setelah memilih model bisnis yang sesuai, langkah selanjutnya yang harus kalian lakukan adalah membangun branding dan kehadiran online. Kalian bisa memanfaatkan media sosial, ada website, atau marketplace untuk mempromosikan bisnis yang kalian punya. Nah, di step ini, di langkah ini, branding yang kuat juga bakalan ngebantu kalian untuk membangun kepercayaan pelanggan atau publik dan kemudian juga bisa meningkatkan peluang penjualan. Caranya gimana? Caranya adalah dengan kalian harus memastikan untuk membuat konten yang menarik, yang unik, yang memberikan nilai tambah kepada audiens kalian. Dan tetap konsisten dalam berkomunikasi dengan pelanggan kalian, artinya ada interaksi pelanggan. Nah, untuk meningkatkan peluang sukses, kalian juga perlu memahami strategi pemasaran digital, khususnya teknik pemasaran online seperti SEO atau Search Engine Optimization. Kalian harus bisa mengoptimalkan website atau konten kalian. Untuk apa? Untuk bisa ditemukan dengan mudah di mesin pencari seperti Google misalnya. Ya, caranya seperti yang saya bilang tadi, lewat optimalisasi mesin pencari. Kemudian kalian juga bisa menggunakan platform-platform seperti Instagram, kemudian Facebook, TikTok, atau Twitter, atau media X untuk membangun audiens dan mempromosikan bisnis yang kalian punya. Nah, atau bisa juga kalian menggunakan email untuk menjaga hubungan dengan pelanggan dan menawarkan promosi khusus kepada mereka. Atau cara lain yang bisa kalian lakukan adalah bekerja sama dengan influencer
untuk meningkatkan kredibilitas dan jangkauan bisnis kalian agar bisa lebih menjangkau lebih banyak audiens. Atau yang terakhir, kalian juga bisa melakukan iklan berbayar. Selain langkah-langkah yang sudah saya sebutkan tadi, memahami manajemen keuangan bisnis itu juga sangat penting, sangat signifikan. Pastikan kalian mencatat setiap pemasukan dan pengeluaran bisnis yang kalian punya untuk mengetahui profitabilitasnya seperti apa. Gunakan aplikasi keuangan atau spreadsheet sederhana untuk mengelola cash flow bisnis kalian. Dan jangan lupa juga untuk menyisihkan atau menabung sebagian keuntungan yang kalian punya untuk investasi dalam pengembangan bisnis yang sudah kalian punya. Karena begini, salah satu faktor keberhasilan bisnis online itu adalah konsistensi dan ketekunan. Banyak orang yang gagal itu bukan karena model bisnisnya yang buruk, tetapi karena mereka terlalu cepat untuk menyerah, mengambil kesimpulan bahwa mereka sudah tamat. Nah, dalam bisnis online, membangun kepercayaan dari audiens, dari para pelanggan itu memerlukan waktu. Oleh karena itu, teruslah belajar, beradaptasi dengan perubahan tren, perubahan terbaru, dan jangan ragu untuk mencoba strategi terbaru. Kemudian teman-teman, yang terakhir, langkah terakhir, jangan lupa untuk membangun jaringan dan komunitas. Kalian juga perlu tuh untuk bergabung dengan komunitas-komunitas bisnis online, forum diskusi, atau grup media sosial yang relevan dengan bisnis kalian. Kenapa harus bergabung dengan komunitas-komunitas yang sesuai, yang relevan? Ya, biar kalian bisa mendapatkan wawasan baru, berbagi pengalaman, atau bisa memperluas peluang kerjasama. Itu yang nanti bisa kalian lakukan untuk mengembangkan bisnis kalian. Itulah langkah-langkah yang harus kalian lakukan dalam membangun bisnis online. Sekarang kalian udah punya gambaran tuh, gambaran yang jelas dan gamblang buat mulai bisnis online dari nol. Nggak ada alasan lagi buat kalian untuk nunda-nunda. Ingat, ilmu tanpa action itu sama dengan nol besar. Setiap pebisnis sukses itu dulu juga mulai dari nol, kayak kalian sekarang. Bedanya, mereka ambil tindakan, take action. Kalian nggak perlu jadi expert, yang penting kalian mulai aja dulu. Itu kuncinya, jadi nggak perlu sempurna, yang penting kamu lakukan terlebih dahulu. Jika kalian dapat insight dari video ini, komen di bawah. Saya pengen tahu bagian mana yang paling bikin kalian termotivasi. Jangan lupa like dan share ke teman-teman kalian, ke keluarga kalian yang juga pengen sukses dari bisnis online. Buat kalian yang mau belajar lebih dalam, lebih jauh, saya bakal bahas strategi bisnis online yang lebih detail di video berikutnya. Jadi silahkan kalian subscribe sekarang juga dan aktifin loncengnya biar nggak ketinggalan. Di akhir video ini, saya mau mengucapkan banyak terima kasih buat kalian yang sudah subscribe, buat kalian yang sudah memberikan komentarnya di video-video saya sebelumnya. Terima kasih, sekali lagi jangan lupa like, komen, dan subscribe, nyalakan notifnya. I'll see you on the next video.